Landasan keyakinan Syiah yang pertama, Ali adalah sebagai imam pengganti dari Rasulullah. Pengganti dari Rasulullah berarti bukan untuk penerima wahyu lagi. Tidak, orang Syiah tidak memahami begitu. Dia meyakini bahwasanya Nabi itu kan sebagai membawa ajaran spiritual. Nabi kan membawa ajaran spiritual dari Allah. Mungkin tidak setelah Nabi meninggal, tidak ada lagi panutan ajaran spiritual itu. Kata Syiah, itu masih tetap ada. Jadi panutan itu bukan hanya Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu kan kita tidak tahu. Bisa tidak ibu mendalami Al-Quran dari sendirian? Tidak bisa. Karena itu, menurut keyakinan mereka, mesti ada orang-orang suci untuk memahami, untuk mendalami Al-Quran. Mesti ada orang-orang suci yang dapat memahami dari makna hadis-hadis Rasulullah. Orang suci yang pertama yang bisa memahami pesan Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu sebabnya dalam hadis dikatakan, kalau Nabi itu adalah gudang ilmu, maka Ali adalah pintunya. Demikian, mempercayai ini untuk mengetahui. Kenapa? Karena dialah yang paling tahu untuk mendalami. Dan imam-imam itu orang yang terdidik dari kecil. Itu wajar. Keluarganya sudah terdidik dari kecil. Demikian, dialah yang bisa mendalami Al-Quran dan hadis. Karena itu kita bisa memahami Al-Quran dan hadis melalui imam-imam itu. Ibu-ibu, pertama-tama puja, puji, syukur, dan kepatuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian teologi yang pernah kita berikan pengantarnya, ilmu kalam. Dan sekarang saya juga sedang mengajarkan ilmu kalam ini di sebuah gereja diaspora Kristen Ortodok Syria. Sekarang dia lagi belajar ilmu kalam ini dengan saya. 8 kali pertemuan. Dulu pernah saya ngajar juga di sana tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi Kristen Ortodok itu ajarannya lebih dekat dengan Islam. Dia sholatnya 7 kali malah. Lebihnya dari kita. Sholat duha itu bagi dia wajib. Ditambah sholat malam. Ya, yang lainnya sama. Waktunya sama. Sholat duha tambahan bagi dia. Cara sholatnya berbeda dengan kita. Sholat malam itu wajib bagi dia 7 kali. Lebih banyak kedekatan ajarannya dengan kita. Karena itu dia ingin mengkaji tentang teologi Islam itu bagaimana. Seperti yang saya bilang dulu juga, saya kan mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat di Arkara, itu juga Kristen semua. Malah itu calon-calon pastor. Mahasiswa saya sudah banyak yang jadi pastor. Ustadz Kristen. Ada yang masuk Islam 2 bulan yang lalu itu, ada seorang wartawan Kompas ketemu dengan saya. Waktu itu saya habis seminar, kemudian dia menemui saya, kemudian dia tegur saya. Pak Zainun lupa dengan saya ya. Wartawan Kompas bilang, Anda siapa? Saya kan murid Pak Zainun dulu di STF, mahasiswanya dulu. Terus sekarang bagaimana Anda? Saya wartawan Kompas Pak, dan saya sudah masuk Islam sekarang katanya. Alhamdulillah, saya bilang. Padahal saya tidak bertujuan untuk menjadikan mereka menjadi Islam. Biarlah mereka menjadi orang-orang Kristen yang baik, gitu aja. Ibu-ibu, kita kembali kepada pokok pembicaraan kita di sini. Sedikit saya ingin mengulang kembali untuk mengingatkan kita supaya bisa untuk meneruskan lebih runtut dan lebih jelas. Tema yang kita kaji ini adalah ilmu kalam. Biasanya kita menyebutnya dengan ilmu tauhid atau akidah. Jadi ada itu akidah dan ada itu syariah, gitu kan.
Kalau syariah itu mengkaji masalah hukum tentang puasa, tentang haji, tentang perkawinan, tentang waris, itu kaitan hukum semuanya. Itu syariah dan itu di fakultas syariah. Kalau akidah, akidah itu akad. Kalau orang kawin itu diadakan akad, ikatan. Akad itu ikatan. Yang satu ini diikat dengan yang satu ini, kan kawin itu kan disebut akad nikah dalam Islam. Jadi akidah itu dari akar kata akad, akadah tadi itu. Akidah itu artinya adalah ikatan antara kita sebagai makhluk dengan Khalik sebagai pencipta. Jadi ikatan antara kita makhluk dengan Khalik pencipta disebut dengan akidah. Dan disebut juga dengan usuluddin. Di IAIN itu ada fakultas usuluddin yang kebetulan sekarang saya dekannya. Khususnya berbicara tentang ini. Dan spesialisasinya usuluddin itu adalah dalam bidang ilmu kalam ini. Termasuk filsafat, termasuk tasawuf. Nah, itu spesialisasi orang usuluddin. Jadi usuluddin itu spesialisasinya ilmu kalam, filsafat, tasawuf, ditambah dengan perbandingan agama. Usuluddin, usul itu kan artinya pokok, asal. Kalau kita nyebut asal kan, jadi usul itu pokok, jadi pokok-pokok agama. Nah, demikian yang akan kita kaji atau kita bahas ini adalah yang berkaitan dengan pokok-pokok dari ajaran agama. Dan itu sangat penting sekali. Ilmu kalam juga sesungguhnya berbicara tentang pokok-pokok dari ajaran agama itu. Yang selama ini ada suatu kesalahan menurut pemahaman saya, atau terbalik kita belajar Islam di Indonesia ini. Kita kalau belajar Islam di Indonesia ini biasanya dimulai dari fikih. Ya kan? Dimulai dari hukum. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Itu kan berkaitan dengan hukum, masalah fikih. Padahal fikih itu termasuk kepada furu' atau cabang. Seharusnya kajian Islam itu dimulai dari pokok. Dari yang pokok itu. Itu sebabnya kalau saya membaca buku-buku keislaman, dari kalangan aliran Syiah, itu semuanya tetap berbicara tentang pokok dulu. Sebelum masuk ke dalam kajian fikih, itu berbicara masalah pokok-pokok induknya dulu. Seharusnya begitu. Karena Nabi itu selama 10 tahun di kota Mekah, itu belum ada masalah hukum. Ya kan? Masalah salat, masalah puasa, masalah haji, masalah zakat, semuanya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Demikian mapankan dulu, kuatkan dulu berkaitan dengan masalah akidah, baru nanti berbicara masalah hukum. Kan begitu seharusnya. Jadi di dalam dulu gitu kan. Kekuatan di dalam dulu, keyakinan dulu, sebabnya kehidupan kita ini dipengaruhi oleh keyakinan kita. Ya kan? Kehidupan kita dipengaruhi oleh keyakinan kita. Kalau misalnya ada orang yang berpendapat orang-orang agama lain itu tidak benar, itu keyakinan kita, kita melihat dia sudah tidak baik aja. Nah, dia sudah salah, dia sesat aja dalam pandangan kita. Kalau kita mempunyai keyakinan itu, demikian akidah itu sangat penting sekali dan mewarnai kehidupan kita. Selama ini bangsa kita lebih banyak berbicara masalah fikih saja. Tidak banyak berbicara mengenai masalah pokok ini. Ibu-ibu, disebut dengan ilmu tauhid karena memang inti semua ajaran Islam itu adalah tauhid. Tidak ada arti ajaran Islam kalau tidak berbicara masalah tauhid. Segala sesuatu adalah kembali kepada tauhid. Kenapa? Karena kita berasal dari dia dan akan kembali kepada dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu prinsip hidup. Kita berasal dari dia dan akan kembali kepada. Kalau memang kita kembali kepada dia, sesungguhnya perjalanan kita di dunia ini kan suatu perjalanan harus mengarah ke sana. Kalau tidak mengarah ke sana, sampai ke sana enggak?
Ya tidak sampai. Kalau kita di sini jalannya sana tidak mengarah situ, ya tidak sampai ke tujuan. Nanti sampainya ke neraka. Karena itu, seluruh perjalanan hidup kita, yang kita masukkan seluruh perjalanan hidup kita, apakah aktivitas kita sehari-hari, apakah kedudukan kita, apakah kekayaan kita, apakah pangkat kita, semuanya itu kuasai, tetapi harus itu semuanya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah itu. Yakin itu selamat kita dunia ini. Yakin itu. Jadi seharusnya kita ini semakin kaya, semakin dekat kepada Allah. Kan gitu seharusnya. Selama ini bagaimana bangsa kita ini? Kan semakin jauh. Ya kan? Semakin diberi rezeki, ya waktu itu kita terlena. Rupanya kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh, akibatnya semakin fatal. Ya sebenarnya dalam ajaran agama kita dikatakan, kalau sedikit aja kamu salah, cepat kembali kepada Allah. Kan gitu kan? Sedikit salah, cepat kembali kepada Allah. Itu ajaran pokok kita. Demikian, kita harus mengerti betul. Kita harus paham betul siapa Allah yang kita sembah itu. Kan begitu. Siapa Allah itu? Kalau kita tidak kenal bagaimana? Apakah Allah kita itu 1331? Atau Trimurti? Atau yang bagaimana Allah kita? Itulah pentingnya kajian dari ilmu kalam ini. Dan ilmu kalam ini, ibu-ibu, ada perbedaannya dengan ilmu tauhid, walaupun intinya ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid atau akidah, biasanya itu hanya kita pelajari dari satu pemahaman saja. Selama ini, kalau kita mengaji di mana-mana itu pemahaman tauhid dari Ahlus Sunnah atau Asy'ariyah biasanya. Nanti apa itu Asy'ariyah akan kita uraikan nanti. Selama ini yang diajarkan, yang didoktrinkan, pemahaman tauhid kita itu adalah tauhid dari Asy'ari. Ibu-ibu hafal enggak sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalifatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, kan gitu kan. Kalau kita hafal yang 20 itu artinya pemahaman tauhid dari Asy'ariyah namanya. Ada yang tidak kenal dengan sifat yang 20 itu. Bagi mereka sifatnya adalah 99. Yang Asmaul Husna itu. Nah, itu juga ada. Yang Asmaul Husna. Ada juga yang mengatakan tidak kenal dengan sifat sama sekali. Tidak kenal dengan sifat. Dia tidak pernah mengkaji sifat Tuhan. Karena dia nanti mengatakan Tuhan itu tidak punya sifat. Nanti akan kita kaji ini. Di dalam ilmu kalam ini. Karena itu, ilmu kalam ini keistimewaannya, kita bukan hanya mengkaji pemahaman dari satu aliran saja. Tetapi kita pelajari dari semua aliran yang ada di dalam Islam. Dan semuanya itu adalah sah dan benar. Terserah nanti mana yang cocok dengan pemahaman kita pegang itu. Kenapa kita harus memberikan beberapa pemahaman seperti ini? Supaya kita jangan hanya mengklaim apa yang ada pada kita selama ini itulah yang paling benar. Kita ini kan biasanya begitu. Karena sudah semenjak SD dulu kita memahami tauhid seperti itu, gitu kan. Misalnya, ibu-ibu hafal enggak rukun iman? Berapa rukun iman? 6. Percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Kalau hafal yang 6 itu persis ahli sunnah wal jamaah namanya itu. Kalau golongan Mu'tazilah, dia tidak kenal itu. Mu'tazilah, dasar ajarannya 5. Kalau kita kan 6. Kalau Mu'tazilah nanti 5. Yang pertama itu namanya tauhid. Bukan percaya kepada Allah, begitu dia. Tauhid. Yang kedua, keadilan. Allah itu maha adil. Yang ketiga, wa'ad dan wa'id namanya. Janji baik Allah dan janji buruk. Kalau kamu melakukan kebaikan, balasannya baik. Melakukan keburukan, balasannya buruk. Mesti begitu. Itu namanya wa'ad dan
Wa'id itu janji Allah yang baik dan janji Allah yang buruk. Kemudian yang keempat itu ada namanya manzilah baina manzilaten. Nanti akan kita uraikan. Ya kan? Manzilah baina manzilaten itu artinya satu posisi di antara dua posisi. Nanti akan kita uraikan ini. Dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu wajib, rukun iman bagi dia. Kemudian Mu'tazilah itu sangat keras sekali itu. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sangat keras sekali. Nggak pernah kompromi dengan kejahatan. Bersama dengan Syiah itu. Kalau kita Sunni ini agak kompromi dengan kejahatan. Kita kan Sunni kan? Kita agak lembek akidah kita ini. Keyakinan kita agak lembek. Itu akibatnya. Kita kan kalau dengan penguasa-penguasa zalim itu biasa kompromi kan. Dan malah itu ulama-ulama yang membenarkan. Oh biarlah dia kejahatan, tidak apa-apa. KKN tidak apa-apa. Dan kadang-kadang ulama ikut juga KKN di sana. Ya kan? Kenapa? Karena memang begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini lembek, kompromi dengan kezaliman. Karena amar ma'ruf itu bagi kita, nahi mungkar itu bukan merupakan akidah. Itu hanya merupakan syariah bagi kita. Bagi aliran lain itu merupakan akidah, tapi bagi yang lain tidak dianggap akidah. Itu kan prinsip hidup kan? Kalau bagi dia akidah, dia perjuangkan mati-matian enggak? Nah, dia akan memperjuangkan sesungguhnya. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Kan? Kalau tidak rusak akidah kita. Kalau kita biarkan saja, rusak akidah kita. Itu sama saja dengan Syiah juga. Kan tidak ada kompromi dengan kezaliman. Kan itu istilahnya. Di kalangan Syiah juga ada 5 kan itu kan. Tapi beda. Syiah salah satu landasan imannya kan ada imamah namanya. Kan? Percaya kepada imam. Karena itu, ibu-ibu, kalau kita melihat nanti perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu, menunjukkan bahwasanya apa yang kita yakini selama ini itu belum tentu benar. Mungkin apa yang ada pada aliran lain itu lebih benar dari apa yang kita miliki. Apalagi sekarang ini terjadi keterbukaan, ilmu apa saja, aliran apa saja masuk. Karena itu jangan hanya kita selalu mengklaim bahwasanya kebenaran itu adalah kita, ukuran kebenaran diri kita. Setiap yang berbeda dengan kita adalah salah. Dan yang berbeda dengan kita itu kita memberikan reaksi negatif. Kamu adalah kafir, menyimpang dari Islam. Kamu keluar dari Islam. Kan kita biasanya cepat sekali mencap orang itu. Kan kita biasanya begitu. Saya masih ingat itu ibu beberapa tahun yang lalu itu. Waktu saya mengatakan tidak percaya kepada qada dan qadar. Saya mengatakan tidak percaya pada qada dan qadar. Tidak termasuk rukun iman. Oh, banyak sekali serangan dari ulama-ulama kepada saya. Sampai saya dikafirkannya. Iya, dikafirkan. Kamu sudah keluar dari ajaran Islam. Tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya pada hadis. Saya mikir-mikir. Tidak saya jawab. Saya lihat ulama-ulama. Dalam hati saya, walaupun dia mengkafirkan saya, tapi belum tentu imannya lebih kuat dari iman saya. Belum tentu dia lebih baik dari saya, walaupun kita dikafirkan. Kafir di hadapan dia kan belum tentu kafir di hadapan Tuhan. Barangkali di hadapan Tuhan jauh lebih baik kita dari yang mengkafirkan kita. Itulah salah satu kenapa ilmu kalam ini sangat-sangat penting sekali untuk kita pelajari. Dan bukan saja di kalangan Islam, saya bilang, dan malah agama Kristen pun sangat berkepentingan untuk mengkaji teologi Islam ini. Dia lihat kok umat Islam ini begini. Saya katakan, tidak semuanya pemahaman Islam seperti apa yang Anda gambarkan. Orang-orang Kristen itu kan sangat takut sekali pada kita semuanya. Karena yang dilihat itu kelompok-kelompok kecil yang fundamentalis dan segalanya itu takut sekali. Ya kalau itu Anda lihat, saya bilang di dalam Kristen juga ada yang keras seperti itu kan begitu kan. Tapi kita jangan lihat seperti itu. Karena itu ibu-ibu kita perlu mengkaji Islam secara menyeluruh itu. Itu tentang pengantar ilmu kalam untuk mengingatkan kembali. Dulu kita juga sudah pernah menjelaskan ilmu kalam itu muncul semuanya, nah ini yang kita tegaskan, semua aliran-aliran yang ada di dalam Islam, semua aliran-aliran yang ada di dalam Islam, sumber dasar ajarannya adalah Al-Quran dan hadis. Semuanya tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya yang 30 juz itu tetap itu semuanya.
Apakah itu Asy'ariyah, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Syiah, apakah itu Ahmadiyah, dan segalanya nanti akan kita pelajari. Ahmadiyah, semuanya Al-Qur'annya tetap sama. Tidak ada bedanya dengan kita. Nabinya tetap Nabi Muhammad. Kiblatnya tetap ke Mekah. Hajinya ke sana. Tuhannya satu. Semuanya itu tetap berpegang kepada ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kalau begitu di mana letak perbedaannya? Perbedaannya adalah dari cara memahami Al-Quran itu sendiri. Cara memahaminya. Ayatnya itu juga, tetapi pemahamannya bisa berbeda-beda. Kan kita sudah sering dengar dalam bidang fikih aja misalnya, ada yang mengatakan, kalau bersentuhan laki-laki perempuan batal wuduknya atau enggak? Kalau bukan muhrimnya. Ada yang mengatakan batal kalau bukan muhrimnya. Ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang batal itu kalau sudah menimbulkan nafsu dan segalanya. Ayatnya itu juga, tetapi penafsirannya sudah berbeda-beda. Jadi Al-Qur'annya tetap itu. Al-Qur'annya tetap, tetapi cara penafsiran Al-Quran itu bisa dilihat dari bermacam-macam segi. Itulah yang menyebabkan perbedaan pendapat. Karena itu silakan. Kalau ibu yakin misalnya, ya bersentuhan laki-laki perempuan batal uduk, udah ulang uduknya. Kalau memang begitu keyakinan. Tetapi kalau tidak yakin bersalaman, ya uduk saya tidak batal, udah salat langsung. Kan gitu kan? Ibu yang mengatakan uduknya batal, jangan menyalahkan orang yang uduknya tidak batal. Oh, kamu tidak sah salat kamu. Jangan dikatakan, karena orang ini juga mempunyai alasan yang kuat gitu. Dia juga mempunyai alasan gitu. Untuk itu, perbedaan-perbedaan itu akhirnya benar-benar merupakan rahmah sesungguhnya. Tetapi kapan itu menjadi rahmah? Kalau memang kita tahu alasan-alasan masing-masing. Gitu. Banyak contoh-contoh dalam Al-Quran itu. Saya kemarin itu pernah menyampaikan salah satu contohnya begini. Orang Kristen itu tanya pada saya, kemarin itu, masih ingat saya waktu awal itu. Pak Zainun katanya, itu jalan keselamatan dalam Islam itu apa sih? Kalau di dalam Kristen itu, jalan keselamatan itu pertama harus percaya kepada juru selamat. Kalau tidak percaya pada juru selamat, kita tidak bisa selamat di akhirat nanti. Saya bilang tidak, dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam, jalan keselamatan itu 3. Yang pertama percaya kepada Tuhan, yang kedua percaya kepada hari akhir, kemudian melakukan perbuatan baik, selamat. Mesti selamat itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, kan? Kemudian melakukan perbuatan baik, akan selamat. Jadi tidak percaya pada Yesus pun bisa selamat. Surat Al-Baqarah 62. Sebenarnya di sana kan ada pesan saya sesungguhnya. Pesan itu saya mengatakan, Anda ini jangan terlalu eksklusif dong melihat agama. Orang tidak bisa selamat kalau tidak percaya kepada juru selamat, kan itu sesungguhnya kan. Di dalam Islam tidak begitu. Kenapa? Karena inti itu ya percaya kepada Allah kan. Inti dari semuanya. Tapi juga percaya pada hari akhir. Karena kita yakin kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kembali pada Allah di hari akhir. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Al-Quran adalah sekedar petunjuk untuk kehidupan kita di sini. Karena itu Anda silahkan, kalau Anda seorang Kristiani, jadikanlah kitab suci Anda sebagai petunjuk. Anda mesti menjadi orang baik, kan begitu kan? Di dalam semua kitab suci, tidak ada ajaran untuk saling berbunuh-bunuhan antara satu umat dan umat agama lain. Tidak ada itu. Di dalam Al-Quran, boleh tidak kita mencaci sesembahan agama lain? Tidak dibolehkan. Orang musyrik saja yang menyembah patung-patung itu, kata Tuhan, jangan kalian caci Tuhan mereka itu. Kalau kamu caci Tuhan mereka, berarti kata Tuhan, kamu mencaci saya sendiri, kata Allah. Kenapa? Kalau kita mencaci Tuhan mereka, tentu nanti mereka akan mencaci Tuhan kita. Berarti kita sendiri yang mencaci. Karena itu tidak boleh mencaci, tidak boleh menyalahkan. Biarlah mereka menyembah itu. Kan begitu. Tidak boleh kita mencaci maki agama orang. Kalau kita yakin
bahwasanya ajaran kita benar, tugas kita adalah hanya sekedar menjelaskan yang benar ini. Oh, inilah pemahaman saya. Nanti biar dia bandingkan sendiri, kan gitu kan? Dia bandingkan sendiri mana yang benar itu. Kan sangat indah sekali. Ada enggak di dalam Al-Quran boleh kita merusak tempat ibadah? Tidak ada. Tidak ada di agama apapun. Kok sekarang ini terjadi seperti itu? Bagaimana itu? Berbunuh-bunuhan, tempat ibadah. Ya, katanya umat beragama. Kenapa? Karena pemahaman agama itu kita bilang tadi tidak bertolak dari keyakinan yang kokoh yang jelas itu. Karena itu, ibu-ibu, kajian ilmu kalam semuanya tetap bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Atau hadis. Kemudian juga pernah menjelaskan dulu, yang paling dominan sebab lahirnya ilmu kalam ini adalah karena pertikaian politik yang terjadi di kalangan umat Islam. Jadi perbedaan politik, kepentingan politik, membuat perbedaan akidah atau keyakinan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Sama dengan sekarang. Sekarang ini karena ada kepentingan politik kan ini kan. Udah. Itu membawa kepada kepentingan perbedaan dalam bidang keyakinan. Misalnya seperti yang kita sebut tadi. Kalau bagi kita bisa kompromi dengan kezaliman, yaitu tidak apa-apa misalnya kan. Itu kan nanti dari segi kepentingan politik menguntungkan dirinya. Dia kalau bisa kompromi dengan kezaliman dan dia akan dekat dengan penguasa. Dekat dengan penguasa kan menguntungkan dari segi politis kan. Tetapi bagi orang yang konsisten tidak boleh kompromi dengan kezaliman, dia yakin seperti itu, kan dia tidak bisa dekat dengan penguasa. Dari segi politis kan dia dirugikan nanti. Apalagi kalau penguasanya zalim. Itu terlihat. Orang yang kompromi dengan penguasa, dengan orang yang tidak kompromi dengan penguasa, orang yang tidak mau kompromi ini biasanya selalu dirugikan oleh penguasa yang zalim ini. Selalu dirugikan oleh penguasa yang zalim. Jadi persoalan politik dulu kita sudah jelaskan. Misalnya di saat terjadi, ini kita kembali ibu-ibu. Dulu kita sudah menjelaskan ada beberapa aliran yang muncul di kalangan Islam itu atau dalam Islam. Yang pertama itu disebut dengan Khawarij, ya, kita ulang lagi. Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Murji'ah, yang keempat Mu'tazilah, yang kelima Asy'ariyah, yang keenam Al-Maturidiyah, Maturidiyah. Maturidi itu aliran yang banyak di dekat di sebelah Iran sana itu apa itu? Kazakhstan, Uzbekistan, daerah jajahan Rusia dulu itu lebih banyak pahamnya Al-Maturidiyah. Dan ada aliran Salafiyah Wahabiyah seperti Arab Saudi. Kita tulis ya. Dulu pernah ini kita tuliskan. Ini kita ulang-ulang lagi, ya kan. Satu, yang pertama awal sekali disebut dengan Syiah dulu. Yang kedua Khawarij. Yang ketiga Murji'ah. Yang keempat Mu'tazilah. Yang kelima Asy'ariyah. Yang keenam Maturidiyah, kan? Yang ketujuh Salafiyah. Yang kedelapan Wahabiyah termasuk Salafiyah ini. Di sini ada lagi Ahmadiyah. Dan sesungguhnya di sini ada dua aliran yang bersamaan munculnya dengan sini, yaitunya Qadariyah dan
Jabariyah. Atau sini artinya free will, dan di sini free will, dan di sini Jabariyah, ya. Ini ke sini akhirnya, dan ini ke sini. Qadariyah, bukan Qadiriyah ya. Qadariyah, Qadariyah, free will. Jabariyah. Dulu, ibu-ibu, kita sudah bicara tentang bab lahirnya ini dari segi politik dulu. Yang pertama, Syiah itu kita bilang kan merupakan pengikut-pengikut dari Ali bin Abi Thalib, ya kan? Pengikut dari Ali bin Abi Thalib sampai sekarang, sampai ke anak cucunya. Menurut keyakinan Syiah, sesungguhnya Nabi telah berwasiat bahwasanya yang akan menggantikan nanti sebagai pimpinan umat itu adalah Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya itu semuanya sepakat. Ali adalah sebagai pimpinan. Cuma nanti perbedaannya, kalau bagi Syiah itu menjadi landasan dari akidah, sedangkan bagi Sunni itu tidak merupakan akidah. Jadi kalau Syiah wajib percaya kepada imamah. Jadi ada imam yang turun terus menerus. Ada yang percaya kepada hanya 5 imam, ada yang 7, dan ada yang 12. Yang paling besar imam 12 ini, seperti yang di Iran sekarang dan segalanya itu. Sedikit itu kita uraikan. Jadi Syiah itu dulu lahirnya, kan, lahirnya Syiah itu setelah Ali naik jadi khalifah, kan gitu, kan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang terakhir adalah Ali. Waktu Ali naik jadi khalifah, tidak disetujui oleh gubernur yang ada di Damaskus. Yang menjadi gubernur di Damaskus waktu itu adalah Muawiyah. Yang menjadi gubernur adalah Muawiyah. Di Damaskus itu waktu itu provinsi. Seperti daerah Syria sekarang ini, itu provinsi yang gubernurnya adalah Muawiyah. Sedangkan kepala negara waktu itu berkedudukan di Madinah. Yang menjadi kepala negara setelah Utsman terbunuh, kan begitu? Utsman kan terbunuh. Setelah Utsman terbunuh, kemudian naik Ali bin Abi Thalib. Waktu Ali menjadi kepala negara, tidak disetujui oleh gubernur. Kenapa? Karena Muawiyah ini adalah termasuk saudara dari Utsman yang terbunuh. Ya, ini politik persoalannya. Jadi Utsman, kemudian Ali. Ini ada saudaranya, keluarganya Muawiyah. Jadi waktu Utsman meninggal, Ali naik khalifah. Ya kan? Waktu Ali naik jadi khalifah, ini Muawiyah yang waktu itu adalah gubernur tidak menyetujui Ali. Apa alasannya? Karena Muawiyah menuduh Ali sekongkol dalam pembunuhan Utsman. Tuduhan, tapi tidak ada terbukti. Karena tuduhan itu kemudian tidak bisa selesai ini. Kata Muawiyah, wahai Ali, engkau saya akui khalifah, kata Muawiyah. Tetapi serahkan kepada saya siapa yang membunuh Utsman. Ya, karena saudaranya kan yang terbunuh. Wah, Ali, serahkan pada saya siapa yang bunuh Utsman. Kata Ali, akui dulu saya sebagai khalifah. Baru nanti saya carikan siapa yang membunuh. Yang ini harus diserahkan dulu, baru mengakui ini. Ya, ini harus diakui dulu, baru menyerahkan. Bisa ketemu enggak itu? Enggak. Kalau enggak bisa ketemu gimana? Ya, adu kekuatan. Satu-satunya untuk penyelesaian adalah adu kekuatan, terjadilah peperangan. Kan gitu. Dengan terjadinya peperangan itu, akhirnya pasukan Muawiyah kalah. Tetapi sebelum dikalahkan, dia minta untuk berdamai. Ya kan gitu kan? Kena berdamai, kata Ali, ya oke lah kita umat Islam sama kita, kenapa saling bermusuhan? Damai, kan gitu kan? Tapi dia sudah hampir kalah ini. Sesungguhnya dari pasukan Ali ada yang tidak setuju.
Kenapa kita damai, kita sudah hampir kalah, dia kan batil kan gitu kan. Nah, ada yang tidak setuju. Tapi Ali mendesak kita harus damai. Nah, setelah damai, diadakan perundingan, berundinglah Menteri Luar Negeri. Nah, berunding Menteri Luar Negeri. Wakil dari Ali, Abu Musa. Wakil dari Muawiyah, Amru bin As. Berunding kedua ini. Waktu kedua ini lagi berunding, ada satu keputusan yang disepakati. Keputusannya apa? Ali dan Muawiyah yang berseteru turunkan dari jabatan kedua-duanya. Adil kan? Adil sekali. Diturunkan dari jabatan kedua-duanya untuk pimpinan umat diserahkan kepada umat sendiri untuk memilihnya. Mau diadakan pemilihan umum ini ceritanya. Ramai ini pemilihan umum. Ya kan? Diadakanlah keputusan seperti itu. Disetujui kedua belah pihak, itulah keputusan. Tentu keputusan harus dibacakan di hadapan umum. Yang baca keputusan ini dulu, karena ini lebih tua. Keputusan dari arbitrase pengadilan, bahwasanya Ali dan Muawiyah diturunkan dari jabatan. Ya, Lancer. Dan diserahkan kepada umat untuk memilihnya. Diterimalah secara aklamasi. Sekarang ini wakil dari ini, Menteri Luar Negerinya, Amr bin As, membacakan keputusan itu. Apa yang dibacakan oleh ini? Katanya memang sudah diputuskan, sesungguhnya saya setuju dengan kejatuhan Ali, tetapi tidak setuju dengan kejatuhan Muawiyah. Ya nama aja politik namanya. Makanya politik Syiah itu dari dahulu sering dikibulin dalam politik. Itu sebabnya sejarah Syiah, sejarah perjuangan terus-menerus. Dia di dalam persoalan politik selalu dirugikan. Apakah nanti oleh Muawiyah, apakah oleh Abbasiyah dan segalanya, di dalam perjalanan politik selalu dirugikan. Itu sebabnya dia sejarah Syiah itu sejarah perjuangan. Akhirnya apa, ibu-ibu? Kan tidak fair ini. Tetapi kalau secara de jure ini kan menang ini. Karena ini sudah suatu keputusan. De jure menang. Akhirnya tentu saja dari pasukan Ali tidak setuju. Ya kan? Dari pasukan Ali tidak setuju, apalagi tadi tidak setuju. Karena itu kita bilang, yang pada mulai memperingatkan barisan Ali tidak setuju ini, akhirnya dia keluar dari barisan Ali. Kan gitu. Nah, keluar dari pasukan Ali. Menganggap soalnya sesungguhnya Ali dan Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As ini sudah keliru dalam menentukan keputusan. Sudah tidak berpedoman lagi kepada ajaran Al-Quran. Karena dia sudah keliru, keempat orang itu sudah jadi kafir. Yang keluar dari pasukan Ali, itulah yang kita sebut dengan Khawarij ini. Khawarij itu dari kharaja. Kharaja itu artinya keluar. Keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Demikian dianggap keempat orang ini menjadi kafir, wajib dibunuh. Karena itu dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Terbunuh oleh kelompok Khawarij. Setelah Ali terbunuh, tentu dengan sendirinya naiklah Muawiyah menjadi khalifah. Menjadi kepala negara. Dan Islam waktu itu luas sekali daerahnya. Masuk Persia, masuk Irak, masuk Palestina, Jordan, Mesir. Itu di daerah satu kekuasaan waktu itu. Di bawah pemerintahan Ali. Ali setelah meninggal naik Muawiyah. Menjadi kepala negara. Karena itu daerah pemerintahan Islam juga berpindah dari Madinah ke Damaskus. Jadi Muawiyah naik jadi khalifah sekarang. Karena Muawiyah itu menjadi gubernur adalah di Damaskus, sekarang dia menjadi khalifah, daerah pemerintah Islam pun berpindah dari Madinah ke Damaskus. Yang keluar dari Ali adalah disebut dengan Khawarij, yang tetap mendukung Ali dan percaya kepada kepemimpinan Ali, itulah yang disebut dengan Syiah tadi itu. Karena Ali betapapun adalah seorang yang tidak mungkin salah di dalam keputusan-keputusannya. Karena Ali adalah seorang imam yang maksum, terpelihara. Demikian tidak mungkin dia salah. Itulah sebabnya
ada tetap kelompok yang mendukung barisan Ali bin Abi Thalib. Dulu kita pernah ingatkan lagi, sekarang ibu-ibu, ini Laut Merah, ini Arab bagian utara, ini bagian selatan, Yaman, kemudian ini Madinah, di sini Mekah, di sini Jeddah, kira-kira begitu. Siapa yang keluar dari barisan Ali dan siapa yang tetap mendukung Ali, kan gitu. Biasanya yang mudah mengkafirkan orang itu semangat keislamannya tinggi, tetapi otaknya kurang. Karena hidup di perang pasir. Sedangkan yang bahagian selatan ini, inilah yang menjadi kelompok Syiah. Itu sebabnya Yaman sampai sekarang tetap Syiah, sampai ke daerah Persia, sampai ke daerah sini, gitu kan. Jadi orang-orang yang sudah mempunyai latar belakang budaya yang tinggi. Itu sebabnya kalau kita belajar sejarah kebudayaan Islam atau pemikiran Islam, tokoh-tokoh pemikir umumnya berasal dari kalangan Syiah itu. Apakah itu filsafat, apakah itu tasawuf, umumnya dari sana. Mulai dari Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali sendiri orang Persia. Ya kan? Banyak sekali dari kalangan mereka, apalagi kalau sufi-sufi. Sampai sekarang, yang sangat terkenal sekarang itu kan Said Hasan Nasir, filosof Islam yang sangat dikenal di dunia sekarang ini. Itu latar belakang dari kedua ini. Ibu-ibu, jadi landasan keyakinan Syiah, yang pertama, Ali adalah sebagai imam pengganti dari Rasulullah. Pengganti dari Rasulullah berarti bukan untuk penerima wahyu lagi. Tidak, orang Syiah tidak memahami begitu. Dia meyakini bahwasanya Nabi itu kan sebagai membawa ajaran spiritual. Nabi kan membawa ajaran spiritual dari Allah. Mungkin tidak setelah Nabi meninggal, tidak ada lagi panutan ajaran spiritual itu. Kata Syiah, itu masih tetap ada. Jadi panutan itu bukan hanya Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu kan kita tidak tahu. Bisa tidak ibu mendalami Al-Quran dari sendirian? Tidak bisa. Karena itu, menurut keyakinan mereka, mesti ada orang-orang suci untuk memahami, untuk mendalami Al-Quran. Mesti ada orang-orang suci yang dapat memahami dari makna hadis-hadis Rasulullah. Orang suci yang pertama yang bisa memahami pesan Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu sebabnya dalam hadis dikatakan, kalau Nabi itu adalah gudang ilmu, maka Ali adalah pintunya. Demikian, mempercayai ini untuk mengetahui. Kenapa? Karena dialah yang paling tahu untuk mendalami. Dan imam-imam itu orang yang terdidik dari kecil. Itu wajar. Keluarganya sudah terdidik dari kecil. Demikian, dialah yang bisa mendalami Al-Quran dan hadis. Karena itu kita bisa memahami Al-Quran dan hadis melalui imam-imam itu. Ada di antara Syiah memahami imam itu hanya sampai 5. Yang pertama Ali, Hasan, Husain, kemudian yang kelima itu Imam Zaid. Setelah Imam Zaid itu meninggal, tidak ada imam-imam lagi. Karena itu, Syiah yang percaya kepada 5 imam disebut dengan Syiah Zaidiyah. Ya, Syiah Zaidiyah ini. Yang sampai sekarang Syiah Zaidiyah itu merupakan aliran resmi di Yaman Utara dan Selatan. Jadi percaya kepada imam, tetapi imamnya hanya 5. Jadi hal yang ingin saya tegaskan kembali ibu-ibu, sesungguhnya seluruh aliran di dalam Islam percaya kepada imam. Mesti ada imam, semuanya percaya. Apakah Mu'tazilah mesti ada imam, apa segalanya mesti ada imam. Perbedaannya adalah kalau kalangan Syiah imam itu adalah merupakan sebagai rukun atau pokok dari ajaran agama, tetapi dari kalangan Sunni tidak merupakan pokok dari ajaran agama. Tidak termasuk rukun bagi kita. Pak Ahli Sunnah wal Jamaah tadi itu. Itu perbedaannya di sana. Jadi imam tetap ada, mesti ada. Nah, itu Syiah Zaidiyah. Kemudian ada yang percaya enggak, setelah Zaid itu ada lagi imam-imam. Sampai kepada imam yang ke-7. Nah, imam yang ke-7 itu namanya adalah Ismail. Karena Ismail ini meninggal waktu kecil,
menurut aliran ini, kalau dia meninggal, keimaman tidak boleh dipindahkan kepada saudaranya. Demikian berhentilah di sana. Karena yang menjadi hak imam itu kan dia, yang Ismail ini. Karena tidak boleh dipindahkan, demikian imam hanya sampai 7. Ya, Ismail, demikian disebut alirannya Syiah Ismailiyah. Ya kan. Banyak sekali nih Ismailiyah ini. Di India itu umumnya adalah Syiah Ismailiyah. Kuat sekali. Aga Khan itu Syiah ini. Aga Khan itu kuburnya di Mesir. Dan Syiah Ismailiyah itu di dunia barat sana kuat sekali. Dunia barat kuat sekali. Ya, dan kekayaannya banyak sekali dunia barat, ya kan? Syiah Ismailiyah ini. Kuat ya. 7 imam. Dan kita harus ingat Al-Azhar yang usianya sudah 1000 tahun itu dulunya didirikan oleh Syiah Ismailiyah. Jasa dia itu. Syiah Ismailiyah dulu itu. Dari kerajaan Fatimiyah itu. Kan dulu kan itu jadi dimanfaatkan oleh orang Sunni sekarang ini adalah jasa dari Syiah Ismailiyah itu. Ya sekarang menjadi ahli sunnah sekarang Al-Azhar itu. Tetapi Al-Azhar sampai sekarang tetap mengkaji Syiah dan segalanya. Itu sebabnya ibu-ibu, kalau ibu sudah ke Mesir, berkunjung ke Al-Azhar itu, ke Khan Khalili memberi souvenir di sana, itu masjid besar dekat Azhar itu namanya Masjid Hussein. Masjid Hussein. Jadi masjid negara di Mesir itu namanya adalah Masjid Hussein. Hussein itu simbol dari apa itu? Syiah kan? Jadi itu masjid negaranya namanya Masjid Hussein. Jadi kalau salat Idul Fitri Adhanya itu salatnya itu di Masjid Hussein itu kepala negara ke sana. Dan di sana itu ada kuburan Hussein. Katanya kepalanya yang satu ada di Mesir, yang satu ada di Irak sana. Jadi katanya kepalanya di sini, badannya di sana, 2 kuburannya. Sampai sekarang kalau kita berkunjung sana itu orang Mesir itu tawaf sekeliling kuburan itu. Ya mutar gitu sekeliling kuburan Hussein itu. Kebetulan saya juga pernah melihat di sana dulu itu. Besar sekali. Jadi jasanya kita bilang Ismailiyah ini besar sekali. Ya kan? Dan sampai sekarang masih eksis. Dan terutama kalau di Libanon, itu kita kenal ada aliran Kamil Jumbolat dulu. Di Libanon itu sampai sekarang Syiah Ismailiyah itu kuat sekali. Jadi yang lebih banyak menentang Israel itu sesungguhnya adalah Syiah Ismailiyah. Tetapi kemudian didukung oleh Syiah Iran. Itu sebabnya yang menentang Israel. Kan terjadi peperangan itu. Itu umumnya Syiah Ismailiyah di sana itu. Kuat sekali. Ya kan sekarang ini kan ada perang dengan di perbatasan itu kan. Di perbatasan dengan Israel itu. Itu sesungguhnya Syiah Ismailiyah. Tapi Syiah Ismailiyah ini didukung oleh Syiah yang dari Iran. Syiah 12. Syiah Ismailiyah ini mempunyai ajaran agama. Itunya bahwasanya agama ini mengandung makna zahir dan makna batin. Makna zahir dan makna batin. Itu sebabnya ada satu aliran di dalam Islam itu namanya kebatinan. Ya, jatuhnya ke siang nanti. Jadi aliran kebatinan. Tapi tidak kebatinan Jawa ya. Lain itu, tidak lain. Ya ada kebatinan juga kan? Batiniyah. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya batiniyah. Kita tidak menunjuk semuanya. Ismailiyah nanti terpecah-pecah lagi menjadi beberapa aliran. Banyak lagi alirannya. Ada salah satu paham di kalangan Syiah Ismailiyah itu, kalau sudah sampai ke tingkat imam, ini kalangan Syiahnya gitu kan. Kalau sudah sampai kepada tingkat kalangan imam itu hukum syariat tidak perlu lagi. Hukum syariat tidak perlu lagi. Yang Ismailiyah ya, yang ekstrim. Kadang-kadang orang mengambil yang ekstrimnya ini, hukum syariat itu tidak perlu lagi. Nah, itulah kadang-kadang tafsiran yang sering kita dengar. Tujuan salat itu apa? Ingat kepada Tuhan. Aqimus shalah li zikri. Lakukanlah salat untuk ingat kepada Tuhan. Ya kalau kami menjadi imam ini kan sudah selalu ingat kepada Tuhan, buat apalagi salatnya? Kan tujuannya adalah nah itu, ingat itu. Ya kalau sudah eling terus buat apa lagi sholat? Karena itu tujuannya kan begitu kan?
Nah, itu yang ekstrim. Orang umumnya saya bilang mengambil yang ekstrimnya ini. Karena inilah salah satu kebatinan kita di sini. Yang sesungguhnya juga di kelompok Syiah sendiri tidak diterima itu. Tidak diterima itu. Karena itu sesungguhnya aliran kebatinan termasuk aliran yang tidak sah sebenarnya. Yang tidak diterima. Itu diserang oleh kelompok Syiah sendiri tidak diterima itu. Dan ada yang percaya dari kalangan tadi Syiah itu, ibu-ibu, karena Ismail meninggal waktu kecil, karena itu kekhalifahan bisa dipindahkan kepada saudaranya. Bisa dipindahkan kepada saudaranya Al-Qazim namanya. Dan itu akhirnya sampai kepada 12 imam. Al-Qazim digantikan, saya maaf tidak hafal tokoh-tokohnya, ibu-ibu, ya kan? Jadi kalau yang 5 tadi sampai 5 jadi Syiah Zaidiyah. Kemudian ada yang mengatakan sampai 7. Tetapi karena yang 7 ini meninggal waktu kecil, katanya tidak boleh diganti. Akhirnya melahirkan aliran Syiah Ismailiyah. Karena yang meninggalnya kan namanya Ismail. Tapi ada yang mengatakan karena dia meninggal waktu kecil boleh diganti oleh saudaranya Al-Qazim. Nah, pindah kepada saudaranya. Sampai kemudian kepada 12 imam. Imam yang 12 namanya Al-Mahdi Al-Muntazar. Imam 12. Ini disebut dengan Syiah 12. Namanya Syiah 12. Atau Syiah Imamiyah boleh juga. Ya kan? Populernya dengan Syiah 12. Ada imam yang terakhir, Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Mahdi Al-Muntazar itu artinya nanti imam ini hilang waktu kecil. Katanya waktu usia 7 tahun. Hilang. Imam yang ke-12 tadi. Hilang waktu kecil. Kan, masuk ke alam gaib. Karena itu ditunggu kedatangannya. Akan memberi petunjuk nanti kepada seluruh umat manusia. Karena ditunggu itu dinamakan Muntazar, itu ditunggu. Al-Mahdi itu artinya yang akan memberi petunjuk, yang ditunggu kedatangannya. Sekarang ini Al-Mahdi Al-Muntazar, karena ini masih berada di alam gaib, masih ada dalam gaib, menunggu kedatangannya itu, sekarang ini muncullah pengganti-pengganti imam. Bukan imam, disebut dengan naib. Pengganti itu kan naib. Naib imam, makanya Imam Khomeini disebut sebagai pengganti imam dari yang ditunggu ini. Jadi pemunculan imamnya. Jadi tidak imam yang sesungguhnya. Jadi pengganti dari imam yang gaib tadi. Yang sekarang Ali Khamenei. Dan sebagai pengganti. Demikian, itu sebagai rujukan pedoman kita. Dan kebetulan saya pernah diundang ke sana. Nah, itulah tentang pemahaman Syiah. Tetapi ada pemahaman-pemahaman yang baru sekarang yang bagus sekali tentang Al-Mahdi ini. Sebenarnya di kalangan Sunni pun kita percaya ini. Ya kan, ada hadis bahwasanya nanti ada Imam Mahdi yang akan turun. Kalau Ahmadiyah, aliran terakhir ini mengklaim bahwasanya Al-Mahdi itu sudah turun. Itulah Mirza Ghulam Ahmad yang menjadi aliran Ahmadiyah nantinya. Jadi dia mengklaim sesungguhnya Al-Mahdi itu sudah turun. Al-Mahdi yang sesungguhnya itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Itu sebabnya dinamakan dengan aliran Ahmadiyah. Nanti Ahmadiyah itu pecah lagi, ada Ahmadiyah Qadian dan ada Ahmadiyah Lahore. Puyang kan? Begitulah kenyataan dunia Islam yang ada sekarang. Begitu kenyataannya. Dan bahkan ibu-ibu kalau mengkaji Kristen, sektenya lebih puyang lagi kita. Jauh lebih banyak ya. Dan malah kalau kita di mana saja bisa salat kita. Kita di masjid apa saja bisa salat. Tapi kalau Kristen, yang sekte ini tidak mau ibadah di gereja lain. Tidak mau, oh Kristen jauh lebih rumit. Yang sekte ini tidak boleh sholat di sana, tidak boleh ibadah di sana. Jadi gerejanya khusus masing-masing gitu kan. Oh lebih rumit lagi kita. Dan bukan sekte aja, cara-cara ibadah pun di dalam Kristen berbeda antara satu sekte dan sekte lain.
Kan satu kelompok dengan kelompok lain. Kalau kita tidak ada perbedaan ibadah, walaupun aliran ini berbeda, tetapi cara ibadahnya kita sama. Salat kita sama, Quran kita sama, ibadah sama dan lainnya itu. Pemahaman yang baru saya bilang, sesungguhnya Al-Mahdi misalnya saya baca dari Mutada Mutahari, orang Syiah juga, sesungguhnya Al-Mahdi itu bukan ditunggu. Kalau kita tunggu aja dia tidak datang. Karena itu kita harus berusaha supaya dia datang. Berusaha terus artinya kita harus berjuang untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Inilah salah satu motivasi dari revolusi Syiah itu. Kalau kamu membiarkan itu kezaliman, Mahdi tidak akan datang. Petunjuk tidak akan pernah datang itu. Apa yang menghalangi untuk datangnya petunjuk atau Mahdi itu kepada kita adalah kezaliman-kezaliman itu. Untuk itu kita harus menyerang habis-habisan kezaliman itu. Kalau kita tidak mampu menyerang kezaliman itu, kita jangan kompromi. Tetapi kita diam diri yang diistilahkan dengan ajarannya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau kita tidak kuat, masih lemah, kita diam diri, tapi bergerak di bawah di api, di bawah sekam. Itu sebabnya kalau sudah Anda kuat nanti lakukan revolusi seperti Iran yang ada itu. Kalau sudah terjadi revolusi, itu artinya Mahdi sudah datang bagi orang Syiah. Demikian, Mahdi bisa diartikan sebagai simbol saja bagi orang Syiah. Nah, jadi yang sekarang ini, Mahdi itu bukan benar orang, tetapi petunjuk, tetapi itu tidak akan datang kalau kita tidak memperjuangkan. Karena itu di Indonesia pun Mahdi tidak akan datang kalau kita biarkan aja kezaliman-kezaliman ini. Dan malah itu akan menghalang kita datangnya petunjuk. Nah, dalam kondisi seperti ini pula lah orang yang mengklaim dirinya ada Mahdi, Isa Al-Masih itu katanya. Seperti Lia Aminuddin tadi itu. Sampai di sini ada ibu pertanyaan dulu. Kalau begitu kan tidak ada masalah kan? Tentu saja ibu-ibu mengatakan, setiap aliran juga mengatakan, tentu Anda tidak sempurna. Islam Anda, kalau tidak percaya seperti ini. Sama juga, orang-orang Sunni ini kan juga mengklaim, kalau tidak percaya kepada rukun iman yang 6 itu sempurna imannya atau tidak? Kita juga mengklaim begitu. Jadi kata kita, kalau tidak percaya pada rukun iman yang 6, tidak sempurna imannya. Nah, mereka juga mengklaim gitu. Kalau Anda tidak percaya kepada imamah, kepada imam, tidak sempurna Islam Anda. Nanti Mu'tazilah juga, kalau Anda tidak percaya kepada rukun yang 5 itu, tidak sempurna Islam Anda. Karena itu terserah aja. Mana yang enak memang. Itulah agama memang. Itu sebabnya agama itu diberikan keluasan kepada kita. Pilihlah mana yang enak, tetapi di saat kita memilih, jangan mengatakan apa yang ada pada orang tidak enak, jelek, gitu. Ini yang kita buka sekarang sesungguhnya. Silakan Anda memakai itu, tapi di saat Anda mengatakan itu, jangan mengatakan saya keliru. Tuh, saya juga mempunyai alasan, saya juga mempunyai pemahaman. Gitu. Kan dengan banyaknya pilihan itu menjadi enak kan? Coba seperti minuman ini, kalau minuman ini satu aja mendapat pilihan atau enggak? Ya enggak ada. Ya karena satu terpaksa minum yang satu ini. Tapi coba kalau ada beberapa macam misalnya. Kita pilih yang cocok dengan kita. Demikian sesungguhnya dengan banyak pilihan itulah akhirnya memberikan keluasan kepada kita. Gitu. Jangan sesak napas. Oh ini mana sih yang benar? Ini kok Islam ini bagaimana ini tidak bisa satu? Jangan kita bermimpi untuk orang bisa bersatu. Tidak bisa. Jangan bisa bermimpi kita. Sekarang ini aja dalam satu rumah tangga aja kan, bisa tidak disatukan? Tidak bisa. Ya silahkan, tidak apa-apa. Toh semuanya baik. Asalkan jangan memilih yang merugikan Islam gitu. Ya kan? Nah, jangan yang merugikan Islam. Pilihlah semuanya itu dalam rangka perjuangan kita untuk menegakkan Islam. Nah itu suatu keuntungan besar sekali itu ibu-ibu. Kenapa saya katakan untung? Coba misalnya, kita orang-orang Sunni, misalnya, kalau kita kirimlah kita di dunia Sunni ini, kita tuh sempat tidak berdakwah ke dunia Barat sana. Tidak dapat. Orang-orang Syiah, dia sampai sekarang mampu untuk berdakwah dunia Barat. Apalagi kalau Ahmadiyah ini, oh,
Di dunia barat itu sangat kuat sekali dia. Di Swiss itu kekayaannya besar sekali. Untuk dakwah itu. Ahmadiyah itu kuat sekali. Itu Al-Quran sudah diterjemahkan ke 36 bahasa oleh Ahmadiyah ini. 36 bahasa, mereka orang-orang pintar. Orang benua India, Pakistan itu kan orang-orang pintar bahasa asing. Mereka mampu menerjemahkan. Kita tidak mampu sana. Demikian dengan adanya aliran ini, akhirnya Islam sampai ke sana. Islam sampai ke bekas jajahan Rusia yang dulu. Dan sekarang ini gencar sekali Syiah, dekat sekali sana kan. Demikian, dengan banyaknya aliran-aliran itu sesungguhnya menguntungkan kepada Islam. Tetapi saya bilang, jangan dijadikan perbedaan ini menjadikan permusuhan. Yang selama ini permusuhan itu selalu diembuskan. Jangankan antara satu golongan ini aja, kita di Indonesia aja sekarang ini malah diadu terus. Padahal itu sama-sama Sunni semua sebenarnya kan. Masih ada ibu-ibu pertanyaan di sini? Mulanya Hasan terima itu. Karena Hasan melihat, anak Ali kan, Hasan melihat daripada pecah persatuan umat Islam ini, karena itu kita serahkan kepada Muawiyah. Tetapi kemudian saudaranya Husain menuntut. Tidak mau, karena ini adalah hak kita, karena itu harus dipertahankan. Karena itulah akhirnya Husain melakukan perlawanan. Disinilah akhirnya terjadi perbedaan. Kalau kata Husain, kan dia mati terbunuh akhirnya di Karbala itu. Kalau kata Husain atau kelompok Husain atau yang mendukung Husain sampai sekarang, kita wajib jihad menentang kezaliman itu. Karena merampas kekuasaan juga. Dianggap pemerintah yang tidak sah. Tetapi dari kelompok Muawiyah, dia menganggap pemerintahan yang benar. Kita tidak boleh menentang pemerintahan yang benar. Mana yang benar itu? Yang satu, kita wajib menentang kezaliman, demikian merupakan suatu jihad, tetapi pemerintahan Muawiyah menganggap saya adalah pemerintahan yang sah, wajib pula bertahan. Itu juga sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya ini adu kekuatan lagi. Gitu. Akhirnya dengan terbunuhnya Husain itu, akhirnya kelompok ini menjadi kental, menjadi bersatu. Itulah yang melahirkan aliran kemudiannya. Gitu kan. Karena bersatu dia. Bapak dan Ibu, mari kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara tulus, dengan secara ikhlas dari lubuk hati kita yang terdalam. Bersama-sama kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anzalna rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa nafsan zakiyya. Allahumma iftah lana abwabal barakah wa ban ni'mah wa bas sihah wa bal ilma wa bal jannah wa bal khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.